bukan praktek ya Pak, pembelajaran yang saya lakukan itu menurut saya sudah baik. Cuma ada sedikit pengendalian anak-anak, karena kemarin kan saya sebagai fasilitator saja dan anak-anak yang sebagai utamanya. Nah, karena mereka itu kelas 2, jadi kan masih agak kurang dalam mengendalikan diri, jadi mereka masih agak ramai. Kira-kira di bagian apa yang akan diperbaiki Bu Hartin ke depannya nanti mungkin akan diperbaiki dari pembelajaran Bu Hartin yang sudah dilakukan kemarin, itu kira-kira perbaikan apa yang akan dilakukan Bu Hartin? Perbaikan yang akan saya lakukan itu Untuk mengkondisikan ya metodenya Pak. ya, apa saja? Metodenya mungkin nanti akan saya ganti dengan metode yang lain, karena kemarin kan yaitu anak-anak kurang terkondisikan. Mereka sudah bisa melakukan praktek jual beli, karena kemarin materi saya penggunaan uang, jadi melakukan jual beli. Cuma ya kurang terkondisi sedikit. Tapi ya kalau dilihat secara keseluruhan mereka sudah berperan aktif, maksudnya sudah tahu mereka disuruh apa, disuruh tugas apa, mereka sudah tahu, sudah bisa melaksanakan tugas dari saya. Cukup antusias untuk mengikuti pembelajarannya. Terus dari proses pembelajaran itu menurut panjenengan apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah panjenengan susun sebelumnya? Ya. Kemarin ada satu bagian yang terlewati, yaitu saya lupa menyampaikan di bagian tujuan dari pembelajaran tersebut peserta didik. Menurut panjenengan apa yang belum tercapai dari proses pembelajaran yang panjenengan lakukan? Ya, yang belum tercapai tentunya masih ada peserta didik yang nilainya masih di bawah KKM atau yang saya harapkan. Terus apa tindak lanjut nanti yang akan panjenengan lakukan setelah ini? Tindak lanjut selanjutnya nanti tentunya akan saya beri pembelajaran dengan materi yang sama. Tergantung kemarin untuk nilainya dari jumlah total keseluruhan murid itu, kebetulan yang mendapatkan nilai di bawah KKM itu ada sekitar 5 anak dari 23 siswa. Nah, nanti yang saya lakukan pendampingan khusus itu dari ke-5 anak tadi. Kemarin juga kita sudah melakukan refleksi bersama anak-anak, kira-kira pembelajaran hari ini menggunakan itu suka sama ternyata anak-anak senang, dan diharapkan juga karena anak-anak enjoy dengan pembelajaran, diharapkan nanti output atau hasil pekerjaannya, hasil ujiannya itu juga baik di bab tersebut. Jadi kalau ditanya senang nggak, puas nggak, ya alhamdulillah Puas ya. Ya, kemarin anak-anak begitu antusias juga, senang mengikuti pembelajaran, juga sangat aktif. Masuk di kelompoknya juga anak-anak mengerjakan tugas yang diminta buat itu juga aktif mengerjakan. Saya sendiri juga senang observasi di kelasnya itu, ternyata kelasnya jadi hidup. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, Bu Ayu menilai untuk pembelajaran kemarin itu berada di posisi nomor berapa? Kalau untuk
menilai karena setiap orang pasti punya targetnya masing-masing dan mungkin targetnya juga lumayan agak tinggi. Jadi untuk nilai pembelajaran kemarin saya masih 8,5. Kenapa? Karena ada banyak hal yang mungkin menurut saya kurang maksimal dalam pembelajaran yang perlu disebutkan atau dipertanya sama Yang Bayu merasa kurang sempurna ya bagian Oke, yang pertama karena sudah berinteraksi dengan anak-anak itu di kelas sebelumnya, karena kita kemarin pindah kelas karena yang ada listriknya gitu ya. Nah terus udah berkomunikasi terlebih dahulu, jadi pas saat sampai di lab itu lupa belum berdoa. Jadi lupa belum berdoa, itu yang pertama. Terus untuk yang kedua itu kemarin kita sempat mengadakan tes, jadi untuk mengetahui kemampuan sebelum pembelajaran itu anak-anak sudah paham sampai mana. Nah yang selanjutnya setelah dites harusnya kita melakukan post test, tapi karena kemarin waktunya tidak cukup, sudah bel, jadi post testnya saya ganti menjadi tugas saja. Jadi kalau misal pun waktunya di pengelolaan waktu berarti ya, jadi misalkan waktunya itu masih ada, pasti prosesnya bisa langsung dikerjakan saat itu juga. Terus kita bisa melihat tes formatifnya seperti apa, apakah ada kenaikan atau enggak. Jadi untuk evaluasinya yaitu prosesnya itu sebagai tugas harusnya bisa dikerjakan dalam kelas saja gitu. Mungkin berarti lebih ke waktu ya, sudah punya waktu yang lebih longgar gitu, bisa semua hal bisa terselesaikan. Iya, karena kan harus butuh waktu ya, sudah dari kelas ke terus harus menyikir mempersiapkan LC dan sebagainya. Iya. Menguras banyak waktu. Iya, menguras banyak waktu karena kita kemarin cari tempat yang ruangannya ada listriknya, walaupun anak-anak nggak duduk di kursi, duduk di bawah sambil lesehan, tapi menurut saya itu malah hal yang menyenangkan juga sebenarnya. Jadi hal menurut Bu Sari, gimana Bu Sari? Perasaannya Bu Sari bagaimana setelah melakukan pembelajaran itu? Setelah melakukan pembelajaran itu saya merasa sangat lega karena saya juga termotivasi karena Bu Edi sudah menjadi motivator saya juga. Anak-anak juga ikut pembelajaran saya secara antusias seperti itu Bu. Pada pelajaran olahraga itu biasanya walaupun di dalam kelas atau di luar kelas mereka sangat antusias. Ya, saya kemarin juga melihat ya Bu Sari, untuk pembelajaran Bu Sari kemarin anak-anak itu antusias, apalagi kemarin pas Bu Sari ajak anak-anak ke halaman, ke lapangan voli untuk mempraktekkan materi yang sudah mereka dapat di dalam kelas kemarin ya Bu ya. Nah, baiklah Bu Sari. Bu Sari kemarin itu untuk pembelajaran di kelas menurut Bu Sari sudah sesuai dengan RPP Bu Sari Bu? Kalau menurut saya sudah sesuai dengan RPP saya karena saya juga menggunakan modul ajar. Saya sudah mengkondisikan semuanya itu dari awal sampai akhir sesuai dengan pembelajaran yang saya buat sesuai dengan RPP saya. Jadi untuk tujuan pembelajarannya sudah tercapai nggih Bu? Sudah, alhamdulillah sudah tercapai. Anak-anak juga sudah bisa mengerjakan LKPD-nya sendiri, itu kan sudah, menurut saya sudah tercapai semua tujuan. Untuk capaian tujuan itu anak-anak bisa melalui LKPD dan memperoleh nilai di atas KKM ya Bu Sari ya. Kemudian berikutnya Bu Sari kemarin dalam proses pembelajaran, kira-kira Bu Sari itu sudah melakukan strategi atau metode yang sudah sesuai dengan RPP-nya Bu Sari kemarin? Sudah, saya menggunakan metode saintifik untuk pendekatan anak secara semuanya. Saya menggunakan metode itu agar anak itu aktif dalam pembelajaran saya. Semuanya tidak, menurut saya kan dulu kan komando. Sekarang saya menggunakan metode seperti itu biar anak-anak aktif dalam pembelajaran. Jadi
berpusat pada murid Nah, gitu berpusat ya, pada Bu, ya. murid Jadi semuanya. anak itu bagaimana caranya biar aktif terus, Iya. jadi tidak Tidak hanya gurunya yang aktif ya Bu ya. Iya. Kemudian Bu Sari untuk refleksi kemarin Bu Sari tadi sudah merefleksikan untuk pembelajaran di kelas yang kemarin, yaitu sudah sesuai dengan RPP, kemudian juga sudah mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian Bu Sari bisa melihat hasil pengamatan saya. Jadi saya itu melihat ada beberapa hal yang bisa Ibu tingkatkan. Salah satunya kemarin itu anak-anak dalam pembelajaran di luar kelas. Kemarin anak-anak tidak pakai sepatu ya Bu. Iya, karena dari dulu itu di sini kadang anak-anaknya tidak mau pakai sepatu kalau olahraga, makanya saya biasa tidak pakai sepatu. Tapi untuk masukannya nanti biar saya perbaiki lagi. Iya. Soalnya ini sudah mulai saya suruh pakai sepatu. Iya, soalnya kemarin saya lihat anak-anak itu masih tidak bersepatu gitu. Jadi nanti bisa ditingkatkan untuk itu ya Bu Sari. Iya, Jadi terima anak-anak kasih. supaya terhindar atau meminimalisir untuk cedera dalam olahraganya. Jadi anak-anak itu bisa bersepatu. Kemudian Bu Sari untuk mungkin yang perlu ditingkatkan dalam pembelajarannya nanti berikutnya itu bisa dikombinasikan dengan kompetensi sosial emosionalnya Bu Sari. Jadi dalam pembelajaran anak-anak itu juga butuh relaksasi, jadi supaya tidak tegang. Jadi bisa diselipkan atau bisa dikombinasikan dengan kompetensi kompetensi sosial emosionalnya, yaitu nanti Bu Sari bisa melakukan mindfulness. Jadi bisa melakukan mindfulness kepada anak dengan teknik yang bisa Bu Sari, yang sudah dipahami Bu Sari, begitu ya Bu Sari. Kemudian Bu Sari untuk pembelajaran kemarin dari segala yang sudah disampaikan Pak Tri itu tadi, dari kegiatan pasca observasi kali ini, mungkin apa yang Pak Tri bisa ambil petik pelajarannya apa saja? Baik, dari kegiatan ini jadi memang kalau ini diterapkan di proses pembelajaran kita, ini sih insya Allah untuk meningkatkan kualitas anak SMK itu insya Allah akan sedikit membantu program pemerintah ya. Jadi memang terkadang kita ini yang menjadi kelemahan kita di SMK itu, kadang kita itu melakukan pembelajaran itu ya tanpa ada evaluasi, tidak ada proses evaluasi. Dengan harapan ketika nanti ada hal seperti ini dengan volumenya lebih ditambah lagi, itu harapannya ketika pembelajaran itu ada direncanakan dengan baik, ketika saat pembelajaran itu juga dimonitoring dan dievaluasi, setelah dimonitoring juga nanti ada evaluasi lagi di akhir, dengan harapan ketika nanti semua guru di SMK bisa melalui hal seperti ini, itu harapan saya itu memang untuk meningkatkan kualitas anak SMK itu akan menjadi lebih baik lagi. Mungkin seperti itu Pak Eko. Artinya dengan kegiatan adanya pra-observasi, kemudian observasi, dan juga pasca observasi, ini guru semakin tertantang dan juga semakin bersiap diri untuk berbenah ke depan gitu Pak. Iya Pak. Malahan berarti sangat mendukung gitu ya. Insya Allah sangat mendukung sekali Pak. Mungkin dari percakapan kita di pasca observasi seperti itu Pak Tri.
Fajar adalah guru yang kemarin melakukan observasi di kelas, sudah saya observasi di kelas. Nah, pada kali ini Bu Fajar, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Fajar terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik, langsung saja ya Ibu Fajar ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Fajar terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Terima kasih Pak Gandhi waktunya. Untuk perasaan saya Pak ya, ini adalah pengalaman pertama saya memberikan pembelajaran berdiferensiasi dan juga kompetensi sosial emosional atau KSE. Tentu saya merasa sangat tegang dan juga sedikit was-was. Ketegangan ini berlangsung pada awal-awal kegiatan pembelajaran. Namun ketika pembelajaran sudah berlangsung beberapa saat, saya sudah mulai menikmati proses pembelajaran berlangsung dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Bu Fajar ya. Jadi awalnya agak tegang, kemudian mulai enjoy saat proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya Bu Fajar, barangkali Bu Fajar bisa menceritakan kembali area pengembangan yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran di kelas. Nah, kemudian langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan di kelas. Untuk area pengembangan yang sudah saya lakukan di situ yaitu yang pertama adalah pembukaan. Tahapannya meliputi salam, doa, presensi siswa dan menyampaikan tujuan pembelajaran terkait materi yang akan saya sampaikan. Kemudian saya melakukan pendampingan saat kegiatan inti pembelajaran kelompok, presentasi kelompok, serta memberikan umpan balik terkait presentasi yang sudah dilakukan oleh anak-anak. Untuk langkah selanjutnya yaitu saya juga menerapkan pembelajaran sosial emosional, diantaranya kesadaran diri dan keterampilan berrelasi. Dan pada bagian penutup, saya melakukan refleksi, evaluasi pembelajaran, dan memberikan kesimpulan pembelajaran. Jadi ada beberapa Bu Fajar ya dalam area pengembangan yang sudah Ibu lakukan. Ada pembukaan tadi, kemudian kegiatan inti ya, kegiatan inti, kemudian Ibu juga sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional dan ada penutup ya, kegiatan penutup ya. Kemudian Bu Fajar, pertanyaan selanjutnya ya, menurut Bu Fajar bagaimana dengan area pengembangan yang sudah Bu Fajar lakukan di kelas? Apakah menurut Bu Fajar saja nih ya, apakah sudah berhasil atau belum menurut Bu Fajar? Untuk area pengembangan yang sudah saya lakukan, saya merasa sudah berhasil Pak, karena ini ya juga baru pertama kali, tapi anak-anak sudah bisa menerapkannya itu. Terus, namun saya juga merasa masih banyak kekurangan dan banyak hal yang harus saya perbaiki. Saya masih harus banyak belajar dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional atau KSE. Luar biasa Bu Fajar. Nah, Bu Fajar, kalau dari pencapaian keberhasilan sendiri sejauh kalau dari skala 0 sampai 10, ini posisi Bu Fajar ada di angka berapa kira-kira? Kira-kira ya Pak ya, mungkin ya saya di posisi 8 Pak. Posisi 8. Luar biasa Bu Fajar dalam hal ini. Saya juga melihat bagaimana persiapan Bu Fajar dari proses perencanaan sampai proses kegiatan pembelajaran sendiri itu saya mengikuti Bu Fajar ya.